Dan saya berharap beliau sambutan setengah jam lah. Jadi kalau setengah jam bukan cuma hebel sama 5 juta tuh yang keluar ya. Ditranslate Masya Allah, Masya Allah. Yang saya hormati juga Bapak Pengurus RT dan jajarannya RT 18, 19, seluruh panitia, ketua panitia, Ustaz Fatur Rahman, BKM, Mushola Al-Ikhlas, yang semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak RW bahwa kita pada kesempatan pagi hari ini acara alhamdulillah tetap berjalan, tetapi ada salah seorang dari guru dan juga tokoh masyarakat kita, guru tetap bahkan di sini, Bapak Kiai Haji Khairuddin Tamsi, wafat semalam jam 11. Alhamdulillah sudah selesai dimandikan, di kafan sudah selesai nih Pak, dari tinggal nanti ada zuhur. Insyaallah nanti salat zuhur, salat zuhur disalatkan, jenazahnya nanti dikuburkan di Bumi Damar. Alhamdulillah sudah prosesnya sekarang dimandikan di kafan sudah selesai. Dan tentu kita berdoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan juga menerima segala amal saleh. Nah, kesempatan kali ini jadi saya agak sedikit ringkas, sederhana, cepat, tepat, akurat insyaallah. Insyaallah. Waktu. Kita berkejaran juga dengan waktu. Iya, Ustaz. Waktu zuhur sekarang 11.36 atau 37 sudah zuhur. Jadi lebih awal dari yang sebelumnya. Alhamdulillah kita cukup tepat waktu, yang pada jam 9:30 sudah mulai. Padahal kalau tadi beliau sambutannya setengah jam kan saya enak misalnya tinggal setengah jam. Oh, Allahu Akbar. Guru kecil, Pak. Baik, kita langsung aja teknis ya. Geser aja langsung geser lagi materinya. Kemudian dan penutupan ada pada ini berapa penutup. Geser lagi. Lagi digeser. Langsung. Ini langsung ke sini. Enak juga, yang enak aja langsung kan. To the point. Kalau perjalanan umrah kita itu dari Jakarta ke Madinah, maka berarti nanti kita ngambil mikotnya di mikot penduduk negeri Madinah, yaitu di Dzul Hulaifah. Orang sekarang nyebutnya Bir Ali. Namun nanti segala persiapan mandi, pakai ihram segala macam itu dari hotel. Bukan di tempat mikot baru mandi, baru pakai ihram, itu lama nunggunya itu. Pastinya juga di bulan Januari agak lumayan padat. Desember akhir padat. Januari awal masih lumayan, pertengahan masih lumayan. Karena memang itu musim-musim orang melaksanakan ibadah umroh, karena di Madinah cuacanya sudah adem, sudah dingin. Bisa aja dimilihnya memang pas adem. Lumayan. Januari agak lumayan, tapi adem lah. Kondisinya dingin Mbak, di Madinah. Tapi mudah-mudahan udah nggak terlalu padat. Mudah-mudahan. Nah ini cuma segini aja di umrah nih, segini doang ini. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Udah selesai ya. Jadi penjelasan saya udah selesai nih. Apa lagi cuman? Ihram, tawaf, sa'i, Tahallul. Pulang. Saya nggak hafal 4 doang ya Bapak Ibu ya. Ini gampang nih, nggak susah. Baik, kita geser. Ini kita yang simpelnya nih. Ihram niat melakukan ibadah haji atau umroh yang dikehendaki, mulai dari tempat yang ditentukan atau disebut juga mikot. Nah, mikot ada 2 macam. Yang zaman ini kita nggak pakai karena yang zaman ini untuk haji aja ini. Mikotnya berarti makani tempat memulai ihram. Geser lagi. Ya, slide-nya diklik lagi. Nah, sebelum ihram, gunting kuku, rapi kumis. Ini nggak usah dibaca yang sebelah sini ya, baca masing-masing aja. Ini bisa tolong baca.
Mandi seperti mandi junub, pakai wangi-wangian pada badan, tapi bukan pakai baju ihram, badan boleh. Ini laki-laki dulu ini, laki-laki dulu. Lalu kemudian pakai pakaian khusus ihram yang tidak dijahit bagi kaum laki-laki. Ya nanti kan disediain pakaian ihramnya yang kain putih itu ya Pak ya. Ada yang buat di atas, buat yang di bawah. Nah ibu-ibu sebenarnya tidak ada pakaian khusus ihram. Nah ada Bu, ibu pakai baju yang biasa dipakai, baju muslimah. Cuman memang kalau kaum wanita nanti pas sudah niat dia nggak boleh pakai niqab, cadar, nggak boleh juga pakai sarung tangan. Ini yang perlu kita ingatkan nih. Ya, nggak pakai sarung tangan. Yang kalau itu bapak-bapak nggak pakai kaos kaki, pakainya sendal. Ya kita geser dulu. Ini semua di hotel ya. Nah kalau nanti sudah ihram baru nggak boleh gunting rambut, kuku, pakai pakaian jahit, pakai wangi-wangian, memburu binatang buruan. Ayat ini bisa, bisa. Berat ini saya bacain yang ini. Akad nikah, berbuat fasik, maksiat. Nah ini nih bertengkar, bantah-bantahan dengan ini nih. Ini. Yang mana orangnya? Yang mana? Yang mana orangnya? Udah pakai baju ihram, wah dibantah-bantahan lagi. Nah ini nih awas nih. Memotong tumbuhan yang ada di sekitar tanah haram atau mengganggu binatang-binatang buruan, termasuk kalau udah ihram, udah pakai ihram dan niat, kagak boleh ngusah-ngusahin burung dara. Oh. Kan banyak burung dara tuh. Iya. Jangan jadi aja. Menutup kepala bagi laki-laki dengan penutup kepala yang melekat pada kepala seperti peci, topi, nggak boleh. Kalau nanti sudah niat ihram di muka. Ya kita lanjutkan. Rukun pertama ihram apabila sudah sampai mikot, tadi mikotnya di Bir Ali ya, sampai mikot atau sejajar dengan mikot. Yang dimaksud sejajar dengan mikot ini biasanya kalau yang langsung menuju Mekah untuk umroh, Pak. Jadi dia mikotnya di pesawat. Ya, mikotnya di pesawat. Nah itu agak repot tuh. Tapi karena ini berhubung ke Madinah dulu, jadi kita nggak perlu pakai baju ihram. Sampai ke Madinah dulu, ibadah di Masjid Nabawi, baru pas besok yang mau atau nanti siang mau keluar hotel menuju Makkah, itu baru mandi pagi-pagi siap-siap tadi segala macam. Habis itu nanti pas sudah sampai di masjid itu turun kita masih di Masjid Bir Ali, itu kita turun dari bis, masuk dulu ke Masjid Bir Ali, wudhu, salat. Habis itu naik lagi ke bis. Nanti pas sudah naik ke bis baru ada yang memberitahukan kita mulai niat umroh. Baca labbaik Allahumma umratan. Itu saja sudah cukup. Kalau nanti ditambahkan lagi yang lain silahkan. Apabila khawatir nggak bisa menyempurnakan manasik karena sakit, kita berdoa tentu nggak sakit berdoanya. Tapi khawatir nanti nggak bisa menyelesaikan, pas habis baca labbaik Allahumma umratan baca ini, Allahumma mahilli haitsu habastan. Ya Allah, tempat tahallulku di mana engkau menahanku, artinya nggak bisa lanjut. Saya pernah didapati begitu. Ada jamaah, dia sudah dari Madinah, udah niat, udah pakai ihram. Sampai di Mekah sakit. Iya, tiba-tiba sakit. Lalu kemudian nggak bisa, sakitnya pun saking lemahnya, dia nggak bisa duduk di kursi. Kalau bisa duduk di kursi, kita sewain orang buat apa? Ya kursi roda dong. Oh, iya. Tapi dia nggak kuat duduk di kursi. Sampai orang udah selesai umrohnya, sampai mau pulang dia belum umroh. Nah pas saya tanya sudah baca ini ya Ustaz. Ya sudah. Saya bilang ambilin itu dah, gunting dah. Kita tahallulin, dan selesai tahallul, lepas pakaiannya, langsung pulang. Akhirnya tadi dia nggak umroh. Sudah sah. Kalau dibaca ini, kalau nggak baca ini, dia sakit, tiba-tiba tidak bisa menyelesaikan ibadah umrohnya, dam seekor kambing. Bayar dam seekor kambing, dia tahallul, lepas pakaian ihramnya, tapi harus membayar dam 1 ekor kambing.
Nanti dititipkan ke mutawid yang di sana, dia beliin kambing, dia sembelihkan, kita titipin uangnya. Selanjutnya setelah membaca niat, nah biasanya baca niat ini di bis bareng-bareng. Ya di bis bareng-bareng, udah selesai itu baca niat labbaik Allahumma umratan, lalu kemudian baca Allahumma mahilli haitsu habastani, baru mulai talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, itu juga bareng. Ibu juga ikut bertalbiyah, tetapi suaranya jangan terlampau keras ngalahin yang bapak-bapak. Makanya yang bapak-bapak itu kenceng suaranya, kencengan dikit. Saya izinin Pak. Boleh sekarang baca. Ya, kita baca sekarang ya, Bapak Ibu sekalian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah itu nanti dibaca terus menerus. Istirahat, kalau capek boleh istirahat, ntar baca lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sampai di Mekah, masuk hotel dulu. Ya, sampai di kota Mekah, bis, masuk ke hotel dulu, kopernya masuk, dibagiin kamarnya. Biasanya sih malam. Yang sering terjadi itu, keluar dari kota Madinah itu kan siang, check out. Jadi lebih teknis lagi nanti ininya, itinerary ya, itu jauh lebih teknis lagi. Rundownnya, jadi misalnya jam berapa keluar dari hotel di Madinah. Biasanya keluar dari hotel Madinah setelah sholat zuhur, habis makan siang jam 1 lah. Lalu kemudian menuju miqat tadi itu. Nah kalau perlu kita ingatkan, salah satu kata kunci waktu menjadi efektif ngikutin rundownnya atau itinerary, kedisiplinan. Disiplin. Jadi jam 1 kita udah turun ke lobi ya. Nah itu kalau setengah 2 belum, jam 2 belum, itu ntar asar masih belum geser. Konsekuensinya Bapak Ibu sekalian, nyampe di Mekahnya makin malam. Konsekuensinya itu, sampai di Mekah makin malam, akhirnya kemudian umrohnya makin malam. Makanya nyampe biasanya masuk di bagian kamar. Kalau memang belum sempat makan. Kalau biasanya sudah di rest area sholat maghrib, sholat isya udah dijama, berarti udah nggak sholat lagi karena sudah dijama di rest area. Jama takdim biasanya plus kosor juga. Nah sampai di sana di hotel, masuk semuanya istirahat sejenak. Lagi-lagi kedisiplinan, masuk kamar dianjurkan mandi kalau bisa. Kalau enggak udah nggak usah. Mandinya cuma mandi basah-basah, bukan sabunan segala macam. Karena itu terjadi perselisihannya panjang tuh dan kalau toh enggak mandi nggak apa-apa. Sudah selesai itu, ini teknisnya saya langsung bikin singkat. Keluar dari hotel bareng-bareng menuju ke Masjidil Haram sambil baca talbiyah tadi. Masih baca talbiyah terus sampai masuk Masjidil Haram. Nah ini, masuk Masjidil Haram kaki kanan dan baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, biasanya nanti kita dibawain ada tas. Kalau nggak bawa plastik, biasanya di depan pintu masjid ada plastik. Udah nggak ada sekarang. Mungkin udah nggak ada lagi yang jualan plastik. Peluang bisnis. Berarti biasanya kalau nggak bawa kantong kayak begini nih Bu. Ya, bawa kantong kayak gini, goodie bag, sendalnya masukin di situ. Ya, biasanya ada dapet gitu.
bawa sendal masukin di situ. Jangan sendalnya ditaruh di tempat luar. Ntar nggak tahu juga pulangnya kagak lewat situ lagi. Awas tuh. Lupa lagi juga balik situ juga. Sendalnya mana? Ada yang juga udah disapu-sapuin sama petugas tuh sendal. Jadi sendalnya dimasukin, masuk masjid. Nah, karena berhubung kita mau umroh, jadi dari segala macam tadi wudu udah di hotel ya, jadi dikasih tahu untuk wudu lagi ya. Kalau kita mau umroh, kita tidak perlu lagi tahiyatul masjid. Jadi langsung jalan menuju ke pelataran Ka'bah, disebut maqam area tawaf. Nah, sudah masuk. Ini untuk yang bapak-bapak melakukan ittiba. Sebelum tawaf berhenti talbiyahnya, baca labbaik labbaik Allahumma labbaik, berhenti. Biasanya dibarisin dulu tuh. Aman mutawifnya baris dulu. Ya, mau nangis dah gitu. Ambil lihat kapan nangis dulu dah gitu. Persiapan, misalnya yang ibu-ibu ditaruh di sisi mana, yang bapak-bapak diatur di sisi mana. Misalnya ibu-ibu ditaruhnya di sisi tengah, baris 2 baris, bapak-bapak kanan kirinya. Jadi kalau yang ditabrak, yang bapak-bapaknya yang ditabrak. Betul. Itu teknis-teknis tuh. Habis itu yang bapak-bapak nih buka pundak kanan ketika mau tawaf, dibuka dulu. Jadi kan tadinya ketutup nih Bu, ditaruh di bawah ini. Kain ihramnya kalau di bawah biar kelihatan. Nanti kalau udah selesai tawaf, balikin lagi, tutup lagi. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini nih, ada gambarnya lah. Cari-cariin ketemu juga gambarnya. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Itu Hajar Aswad tuh. Ada titik merahnya. Yang setengah lingkaran itu Hijir Ismail. Lalu kemudian yang sono yang sebelum Hajar Aswad ke merah juga itu namanya Rukun Yamani. Kalau yang ini nih Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Bukan kuburannya Nabi Ibrahim, bukan. Nah, kalau mulai tawaf, mulai dari Hajar Aswad. Startnya mulai dari Hajar Aswad. Ya, kalau di sebelah kanan lihat ada tanda lampu hijau. Sekarang lampunya di atas nih. Jadi nengoknya ke kanan ada lampu hijaunya, pas ke kiri sejajar dengan Hajar Aswad. Karena tawaf umroh pertama biasanya nggak diajak untuk cium merapat. Karena bawa rombongan segini banyak nih. Cium merapat bubar semua, ditabrak entar. Iya bener tuh, makanya biasanya kalau udah rombongan ini ntar aja mau cium Hajar Aswad masing-masing aja ntar. Jadi dari jauh teknisnya tawaf tuh cuman tinggal angkat tangannya sambil baca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, boleh yang mana saja. Udah itu doang tuh bacanya, gak usah yang panjang-panjang, udah keburu lupa. Habis itu mulai tawaf putaran 1. Ingat, itu kan ada setengah lingkaran tuh Hijir Ismail. Jangan masuk ke dalam situ, keluar sana dulu. Keluar sana ketemu Rukun Yamani. Di Rukun Yamani cukup baca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketemu Hajar Aswad lagi, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca cuma 2 itu doang. Sisanya bebas. Jadi kalau misalnya nanti dikasih buku panduan putaran pertama ada, putaran kedua ada, silahkan dibaca. Kalau toh enggak, semua doa saya sendiri aja, perbanyak doa, silahkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Maka tadi Sahabatul Rahman sudah sampaikan banyak-banyak berdoa. Jadi termasuk kesempatan ketika tawaf itu orang banyak apa? Berdoa. Kesempatan itu. Jadi kalau yang pas Hajar Aswad hanya baca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, pas di Rukun Yamani hanya baca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di Rukun Yamani kalau sempat bisa sentuh, tapi biasanya kalau kita rombongan banyak kita nggak nyentuh, jadi lewat aja.
tidak ada isyarat, begitu ya. Nah pas Hajar Aswad hanya isyarat angkat tangan, nggak ada cium-cium kisbai. Wah, apa jadi kisbai ini? Ya cukup angkat tangan aja. Jadi kalau bisa mendekat cium. Kalau Rasul pernah nggak bisa mendekat pakai tongkat, Rasul sentuhin tongkatnya yang dicium. Kalau nggak bisa isyarat gini aja. Ntar kalau itu kita kadang suka lihat ada yang moh enggak. Ya cukup isyarat dengan tangannya diangkat saja. 7 berarti 1. Ini makanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya kalau udah mau 7 biasanya itu barisan agak dibikin keluar. Biar langsung ya. Makin ke dalam malah susah keluar. Baru setelah sholat semuanya berkumpul tapi nggak bisa tepat di belakang makam Ibrahim karena orang pada tawaf. Kita ditabrak, mundur lagi jauh, baru ada biasanya dikasih batas ada warna hijau, barir-barir warna hijau itu plastik itu. Nah di belakang itu baru sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya sholat sunnah tawaf. Di rakaat pertama habis baca surat Al-Fatihah, baca Al-Kafirun. Rakaat yang kedua habis baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Udah itu dia nggak usah panjang-panjang, emang itu bacanya Bu. Panjang kelamaan ntar. Habis itu nungguin temannya, misalnya kalau ada yang masih tercecer tuh, ada yang ketinggalan, biasanya tuh suruh ngumpul di situ, habis sholat suruh pada duduk dulu, pada doa ada sambil ngitung. Panitia. Oh. Ketinggalan. Tungguin sini. Oh Allah. Ikut muter lagi nyari gitu. Jadi yang ini datang yang mana ketinggalan. Oh Allah. Ya pokoknya gitu. Pokoknya diinformasikan nanti. Kan nanti ada yang kalau kan nungguin jangan ikut muter, di pinggir sini aja nih. Di pinggir tempat orang tua berdiri liatin, itu teman kita tuh. Jangan ntar dia muter, yang ini datang, yang mana muter malah. Cari-carian ini. Ya kita geser lagi. Siap. Nah ini rukun kedua tawaf dimulai dari Hajar Aswad, mulai dengan cium Hajar Aswad. Kalau nggak bisa mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan, lu menciumnya. Kalau nggak bisa cukup isyarat dengan tangan kanan tanpa menciumnya. Selain baca Allah Akbar atau Bismillah Allah Akbar. Jadi kita geser lagi. Cepet ini, cepet. Nah, kalau ini yang dianjurkan melakukan ramal pada 3 putaran antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Maksudnya, tadi kan di Hajar Aswad tadi start sampai Rukun Yamani, bagi kaum laki-laki dianjurkan lari-lari kecil, langkah pendek. Tapi kalau nggak bisa, jalan biasa aja. Itu dianjurkan aja, tidak harus. Mengusap Rukun Yamani kalau tidak bisa, tidak ada isyarat. Berjalan antara Rukun Yamani, Hajar Aswad, Rabbana Atina tadi udah. Jika memungkinkan hendaknya melakukan iltizam. Nah ini juga susah nih kalau kita rombongan. Iltizam itu meletakkan kedua lengan, pipi, dada, dan kedua telapak tangan di multazam. Coba mundur ke gambar tadi. Gambar Ka'bah tadi. Nah ini antara Hajar Aswad sama pintunya tuh. Pintu itu Bu ya. Ya Pak, itu kan ada pintunya tuh. Yang kuning tuh. Nah warna kuning itu pintunya tuh. Simulasinya itu pintunya. Nah antara Hajar Aswad dan pintu kuning itu namanya multazam. Tembok itu namanya multazam. Rasul pernah di situ nempelin badannya begini. Tapi Bu, karena dia deket sama Hajar Aswad, desak-desakan di situ. Biasanya ada joki di situ. Joki cium Hajar Aswad. Tapi ntar dibikin bayaran habis itu. Oh, ada joki. Awas hati-hati. Tusuk-tusukan, mintain bayaran. Itu udah dibantuin 500 real. Orang Indonesia juga. Mana mau jadi? Ya, kita balik lagi ke yang tadi. Ya tadi, tidak ada zikir khusus
ketika tawaf maksudnya pas lagi tawaf itu kan biasanya ada sebagian buku ngajarin baca tawaf putaran pertama baca ini boleh dibaca tapi tidak ada zikir khusus sebenarnya. Bapak mau baca itu boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, saya mau baca doa yang saya rasa aja dah. Saya pernah ada itu zaman dia bisanya cuma doa Rabbana atina doang Pak. Masya Udah Rabbana atina aja, jadi di sepanjang itu Rabbana atina gitu pokoknya. Sah tawafnya tawaf. Nah selama tawaf harus dalam keadaan suci ya ini. Makanya tadi sebelum tawaf wudu bersenggolan. Nah ini termasuk fikih terkait dengan catatan fikih dalam Rasulullah. Bersenggolan laki-laki dan perempuan memang dalam fatwanya mazhabnya Imam Syafi'i batal. Mazhab yang lain enggak. Nah kalau kita pakai yang batal kagak kelar tawaf. Batal. Itu yang saya batal wudu lagi. Iya. Benar. Karena pastinya, karena tawaf kan nggak dipisahin tempat laki-laki sama perempuan, campur semuanya di situ. Jadi itu termasuk catatan fikihnya. Ketika kondisi seperti itu, kalau istilahnya orang Indonesia sementara menggunakan fatwa yang tidak batal, jadi senggolan tak batal sama perempuan dan seterusnya. Kalau enggak nanti ya nggak kelar-kelar tawafnya. Lah kalau batal bagaimana? Misalnya batalnya bukan karena senggolan, maaf kentut tadi ya kan? Karena udah latihan di sini kentut. Iya. Latihan kentut kan tadi tuh, latihan di kamar kentut bareng ntar itu. Dan ternyata pas tawaf kentut misalnya. Nah apabila itu dia batal, nanti ada yang ngomong aja. Nanti ada yang bantuin ngasih tahu. Sekarang nggak begitu jauh, nggak perlu keluar masjid. Di bawah tangga, pas tangga eskalator turun kita mau menuju, di balik bawahnya itu ada tempat wudhu. Buat bapak-bapak ada, yang buat perempuan pakai tirai aja. Jadi minta bantuan nanti. Mutawif. Nah, ada mutawif minta bantuan, misalnya satu mutawif terus dampingin jamaah, satu nganterin itu wudhu. Nanti dia nyusulin kurang. Nah, kalau misalnya dia tawafnya sudah 3, batal iya. Nanti lanjutin langsung 4. Oh boleh. Okay. Lah jangan balik lagi dari satu batal lagi repot lagi. Cakep. Jadi misalnya 3 nih. Yang parah 6 ya. 1, 2, 3 mau 4 batal. Wudu nih dia. Balik start dari Hajar Aswad 4 tuh. Putaran 4. Jangan putaran 1 lagi. Lah kalau dari 1 lagi. Mutawifnya puyeng ini. Ntar baru 2 batal lagi dia ya. Ya, tawaf dilakukan 7 ya. 7 aja jangan 14. Ternyata 7. Kita lanjutkan. Ya. Tawaf masih sudah setelah putaran ke-7 segera keluar dari area tawaf untuk melakukan salat sunnah di belakang makam Ibrahim seraya membaca. Ini enggak dibaca juga enggak apa-apa ini. Kalau dibaca dianjurkan, enggak dibaca enggak apa-apa. Wattakhidul maqam Ibrahim musalla. Tutup kembali pundak tadi sudah. Lalu tunaikan salat di belakang makam Ibrahim pada rakaat pertama baca Fatihah, surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas, habis salat minum zam-zam. Sambil duduk minum zam-zam, sambil nunggu temennya. Minum dah. Belakangnya ada tong zam-zam. Minum ya seger yang dingin kan. Yang seger kalau pamannya lagi batuk jangan yang dingin, pilih yang enggak dingin. Ada tulisannya not cold tuh. Itu yang tulisan dunia itu yang enggak dingin. Suhu biasa normal. Kalau enggak biasa minum dingin. Nah, di sini sebenarnya dianjurkan kembali ke Hajar Aswad untuk syarat tapi tidak memungkinkan. Berarti kita jadi melawan arus jangan. Berarti yang poin kalau memungkinkan coret aja berarti nggak memungkinkan. Ya, selanjutnya, nah ini udah selesai berarti ini urusan tawaf ini. Geser. Nah, kemudian menuju sudah selesai, udah dihitung tadi, jamaahnya dihitung dulu, dihitung. Tombol lengkap, jumlahnya semuanya udah. Panitia oke, sip. Baru mulai berangkat. Kalau bisa yang kalau toh ada yang ketinggalan tadi tawaf dia batal jadi belum selesai, ditungguin dulu. Kelar. Jangan ditinggalin terus bingung nyariin temennya. Tungguin sampai selesai. Oh ini yang tadi belum ya? Udah selesai, udah gabung, berangkat bareng lagi menuju ke tempat sa'i. Ya ini pemandangannya seperti itu tempat sa'i.
Ya, kalau yang ini cuma simulasinya aja. Bukit Sofa. Nanti naik ke Bukit Sofa. Itu agak sedikit nanjak aja sih. Nggak terlalu nanjak banget, tapi agak sedikit nanjak. Karena jalannya juga sudah bagus. Kalau dulu beneran nanjak beneran, zamannya Hajar ibundanya Nabi Ismail alaihissalam bener-bener nanjak beneran, bukit beneran. Kalau sekarang udah dipapas sedikit doang naik. Naik ke Bukit Sofa, menghadap ke arah Ka'bah. Baca inna sofa wal marwata min sya'airillah dan seterusnya itu. Habis itu baca zikir. Di sini sebenarnya juga sama Bapak Ibu. Tidak ada zikir baku yang harus. Artinya dianjurkan membaca. Tapi kalau tidak, dia nggak hafal, tidak masalah. Nanti kita kasih tahu kan. Nah, dua garis hijau tuh di gambar kelihatan di atas ya, ada lampu hijaunya tuh. Nah itu tanda, nanti kalau dari Sofa ke Marwah pas tanda hijau itu bagi yang laki-laki saja, sa'inya dari kecil. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, sa'i pun tidak ada rukun bacaannya. Jadi misalnya Bapak Ibu nih, saya ada dapatin pernah zaman tuh, masih muda, syukur, semangat. Oh Ustaz saya duluan, saya nggak bareng rombongan. Ya udah ntar ketemu di Marwah, tungguin dia, siap. Bolak-balik, cepet dia duluan, Saya bilang tadi, emang kok cepet bener? Tadi baca apaan? Nggak baca. Sah. Sah. Iya. Ya kalau pertanyaannya sah apa enggak? Jawabannya Bang, sah. Nggak baca Pak Ustaz. Pokoknya saya dari sofa balik ke rumah, dari rumah balik ke sofa, bolak-balik aja. 7. Selesai udah berhenti dia masuk. Kita baru dapat berapa ketemu dia. Oh iya. Udah selesai. Udah. Baca apa? Nggak baca. Sana Pak Ustaz, sah. Udah. Dia nungguin, jadi saya nungguin di sini. Nungguin aja di sini. Ya kita lama orang belum kelar. Bila kita bawa orang kan. Iya, rombongan. Nungguin. Ya itu jadi pokoknya dari. Nah ini yang kurang lebih satu kali ini sekitar satu jalan 405 meter. Wow. 400 dari sini mah 405 meter. Kali 7. Allahu Akbar. Nah, ya lumayan lah, lumayan. Latihan jalan. Ya latihan jalan aja lah, latihan jalan. Lari. Kalau larinya pas yang lampu hijau aja Pak. Lampu hijau ketemu lampu hijau, lari-lari. Udah nggak lampu hijau, udah lari. Tapi kadang yang muda-muda mah kagak hijau kagak apa, mah lari aja. Tapi yang saya bingung Pak yang di sana tuh Pak, yang di lampu merah situ tuh, nggak merah nggak itu sama aja dia. Beda Ustaz. Beda itu. Mau merah mau hijau bablas aja. Merah kita berhenti di klaksonin malah. Loh, Pak merah Pak, kosong depan kata. Astagfirullah. Sabar. Jangan dipakai yang begitu di sana. Nabrak aja loh. Jadi lari-larinya hanya antara lampu hijau aja. Selesai lampu hijau jalan biasa. Untuk ibu-ibu jangan lari. Jalan. Ibu-ibu hanya jalan, makanya kalau sa'i biasanya tuh yang bapak-bapak saya taruh di barisan depan. Ntar yang depan ada di sana nungguin, ikutin bapak-bapak. Yang ibu-ibu di belakang. Kan jalan aja, dia biarin bapak-bapak duluan. Ada yang ngawal. Jadi ibu-ibu ada yang ngawal, bapak-bapak ada yang ngawal. Kan bapak-bapak kan pada lari tuh. Biarin dia lari, ibu-ibu mau jalan aja. Bu, makanya latihan jalan pagi nih. Sekali jalan 400. latihan jalan pagi sebelum berangkat hari bulan Januari, latihan pagi-pagi jalan. Karena di sana juga nanti aktivitasnya kebanyakan apa? Jalan. Tuh mesti latihan. Bentar di sana, duh capek Pak Ustaz gitu. ada Bang, oh, ada nih. Ada ojek itu. Ontang. Oh. Roda. Oh. Ada. Tinggal siapin aja duitnya. Ada seputar. Kalau soal ojeknya ada pakai gamis nih, pakai rompi warna hijau. Nah itu tuh Grabnya tuh. Grab kursi roda. Berapa duit itu Pak? Hah? Berapa sekarang? 100 real. Waduh, 100 real. Kali 4 ribu aja udah Misalnya mah 4 juta Pak. Hah? 4 juta. 4 juta. Apa kasih bayar Wi? Ya kalau sanggup bayar ya kan.
Ibu-ibu mah nggak gitu mikirnya. Hitam dengan buat beli belanja atau gitu oleh-oleh. Makanya jangan gendut-gendut. Makanya Bu dari sekarang latihan Jalan. jalan. Ya, Berarti pagi-pagi 405 meter kali putaran Sekali. 800 berarti. sekali. 7, 1, 2, 3, 4, Oh, itu. 5, 6, 7. Oh gitu, bukan kayak ini Enggak, satunya bukan sono Balik sini lagi bukan ya? Nggak PP. Oh, PP ya PP. Bener ya. PP. Siapa aja PP. Tapi bener saya pernah ngalamin begitu. Ada yang PP Ustaz? Jamaah yang muda itu tadi itu saya. Tapi dia cek 14 kali dia. Dia kira sekali jalan tuh kudu ke sono. Oh iya, sekali. PP iya bener. Enggak, sekali doang. 1, Buset. 2 tuh. Awas ini. Kebanyakan ntar nih. Lari. Lah ini 7 cuma ke sono ke sini doang kita pegel. Geser, kita geser rukun ketiga saya. Nah, berjalan menuju Bukit Sofa dari baca Inna Sofa wal Marwata kemudian baca Nabdahu Limanul. Ini mah urusannya pembimbing baca ini kan. Enak kan mana? Pembimbing yang baca kita ngikutin doang aja. Ya, geser. Ini juga sama nih, ini urusannya pembimbing nih. Di Bukit Sofa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang di belakang ikutin aja. Oke. Nggak hafal, nggak apa-apa. Cuman yang ada hal penting yang harus kita ketahui bahwa ini zikir dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah jaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Selesai itu berhenti dia dibaca. Jadi zikir, doa, zikir, doa, zikir. Rasulullah SAW ketika di Bukit Sofa itu habis baca zikir ini dia doa angkatannya. Doanya Pak bebas itu, doa bebas. Entar selesai itu zikir lagi, habis selesai zikir angkat tangan lagi, doa lagi. Jadi zikirnya 3, doanya 2, semuanya 5. Zikir, doa, zikir, doa. Kalau toh nggak sejumlah itu, udah saya doa aja lah Pak Ustadz dah. Orang-orang mikir saya doa doang aja dah. Boleh. Orang tadi udah bilang ada baca apa-apa dia sah. Oh iya. Tapi sayang aja ya. Iyalah, Ngomong aja. mahal. Ini jauh-jauh itu tempat termasuk tempat dijabahnya doa ketika sahih. Oke. Yuk kita geser lagi. Membaca doa 2 kali di sela-sela zikir tadi. Setelah membaca doa dan zikir berjalan menuju marwah bagi laki-laki dianjurkan berlari kecil di antara 2 tanda lampu hijau. Dianjurkan membaca Allahumma ghfir warham wa antal a'azzul akram. Bentar biar urusannya di sana udah aku bacain kita ngikutin aja. Ketika sa'i tidak ada zikir khusus, sesampainya di marwah lakukan seperti yang di sofa, menghadap ke arah kiblat, zikir, doa, zikir, doa, zikir. Sampainya di marwah sudah selesai, setelah 7 putaran di marwah maka langsung keluar, tidak zikir lagi. Jadi yang pas ke-7 dari sofa ke marwah yang ke-7 ingat, jadi di sana berlaku ganjil genap. Oh. Sofa marwah ganjil, marwah sofa genap. Sofa marwah ganjil. Saya ulangin. Sofa marwah Ganjil. Marwah sofa Genap. Jadi yang ke sono dari sofa ke marwah itu ganjil 1. Giliran yang marwah ke sofa genap 2, 3, 4, 5. Itu kan ganjil. 6, 7 habis. Nah, pas 7 habis udah nggak ada doa lagi, nggak ada zikir lagi, langsung keluar. Keluar nih, tahalul. Geser. Nah ini sudah selesai keluar langsung tahalul. Bagi laki-laki yang utama gundul habis. Adapun bagi wanita, adapun yang motong pendek merata diperbolehkan. Maksudnya pendek merata tuh di semua kena. Biasanya kalau di barbershop, tukang cukur itu pakai mesin botum. Seret. Masih ada sisa rambutnya. Tapi kalau mau gundul bersih dia pakai pisau. Ada pisaunya khusus, dan itu dipakai cuma sekali pakai doang. Dari plastik dia ada kayak siletnya ujungnya. Rambut kita dibasahin sama dia langsung seret. Gundul habis bersih.
dianjurkan kalau bisa yang begitu. Kalau mau yang botum ya botum. Mana dah? Ya. Oh ya sisain, kalau mau disisain jangan dihabisin kalau mau umroh lagi. Bagi wanita jangan digundul. Jangan ya Bu ya, jangan gundul. Pulang-pulang lakunya udah siapa ini? Bagi wanita dengan mengumpulkan rambut kayak mau dikuncir gitu. Nah, dari seluruh bagian kepala lalu memotong ujung rambutnya sepanjang satu ruas jari segini aja. Dikumpulin nih, ujungnya doang aja. Krik. Udah selesai kalau buat yang wanita. Ya, kalau yang buat wanita sudah selesai. Ingat, saya ingatkan bahwa ketika di tempat di Marwah itu, ya kadang askarnya kalau melihat, kadang didiemin sama dia, karena dia putih-putih di situ. Kadang kalau dia lihat dia dilarang. Iya, padet juga. Ya kalau ibu-ibu mah di ini aja, di kamar aja. Di kamar sama temennya, kan bawa gunting misalnya taruh di koper besar ya. Jadi ambil pas di kamar, keluarin, udah temen sekamarnya saling bantuin gunting. Sama nggak apa-apa. Jadi buang aja, dibuang. Mau dibawa pulang. Jadi begini, penjelasannya begini. Siapa sih, apakah ada aturan tertentu yang berhak mencukur pertama kali? Apakah orang yang masih ihram, saya misalnya nih orang PW nih, sama-sama udah selesai, saya berdua nih. Siapa yang berhak nyukurin duluan? Saya boleh nggak nyukurin Pak RW sedangkan saya belum tahallul? Atau sebaliknya Pak RW belum tahallul juga boleh nggak nyukurin saya? Nah ini ada ceritanya nih, saya ceritain dah. Biar asik kan. Apakah orang yang nyukurin orang lain syaratnya dia harus tahallul dulu? Saya nih mau nyukurin Pak RW, saya kudu ditahallulin orang dulu. Atau tidak harus? Jawabannya tidak harus. Bisa berarti. Karena pernah Rasul sama sahabat nih, umrah nih. Selesai umrah, Rasul suruh sahabat tahallulin beliau. Padahal sahabat itu belum tahallul juga. Boleh. Tuh, makanya kalau mamanya kagak boleh, ya udahlah kita ke barbershop aja, ya. Bayarin jangan lupa. Itu berapa orang, ya kan? Bawa aja tuh bapak-bapak ke barbershop. Ya, udah tukang barbershop. Apa nih? Bottom pakai mesin, seret, selesai. 10 lah ya. Tapi nggak tahu sekarang 40. Sekarang 40. Wah, berarti kurang jago nego berarti ya. Ini nggak diskon dong, nggak diskon. Udah umroh nggak diskon lagi. Ya, borong-borongan. Biasanya kalau borong-borongan dapat diskon tuh. Atau dipakai yang pisau itu. Jadi yang terlalu mau pakai yang mesin, mana nggak pakai mesin, tuh tren, atau yang manual yang pakai pisau. Kalau yang pakai pisau biasanya yang dulu habis lah, ada disisain ini. Namun kalau yang masih mau umroh lagi, yang kedua kali ya disisain, botum aja dulu berarti. Botum, nah nanti pas yang kedua dia udah kelar, baru mungkin ada yang mau badalin kah orang tuanya, pas misalnya baru dihabisin atau dibersihin. Begitu. Sudah selesai tahallul berarti umrah sudah apa? Sudah selesai. Itu udah habis nih, berarti udah habis selesai. Ini umrah dong kita ya, udah. Baik, udah selesai itu kan cepat, alhamdulillah. Berarti udah selesai, Pak, kita tutup ya. Dulu, saya mau simulasikan lari kecil boleh nggak? Ah, boleh. Pak Eko. Ini Pak Eko. Kan mesti Oh iya Pak, nah sini. pegangan ya Bapak Ibu pegang. Jadi gini, ada yang Apa? saya bukan ada yang saya Praktek. ada yang saya mendampingi istri saya. Yang dimaksud lari kecil itu ibu-ibunya jalannya biasa, sayanya harus lari begini. Ada langkah-langkahnya Nah, gitu. ini yang dimaksud lari kecil bukan berarti bini tinggal put gitu. Bukan. Gitu. Jadi itu yang dimaksud lari kecil. Kalau saya itu niatnya kan begitu istri tinggal. Pak Yanto. Larinya kan itu namanya sprint itu. Ya betul. Jadi kalau memang mau bersama dengan istrinya,
pas dan misai bapak tinggal langkahnya aja dibikin seperti Tanya tadi tuh, pendek gitu. Tanya gitu. Istrinya jalan seperti biasa, bandeng gitu ya. Ya betul kata Pak tadi, kecuali memang dia mau sengaja ninggalin lari dari kenyataan. Terlalu kayak terakhir Ya, ya baik. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Nah itu bawa gunting cukur boleh nggak? Bawa gunting cukur boleh Pak, tapi nanti ditaruhnya di koper besar ya. Ya yang mesin, yang botol. Iya boleh. Jadi taruh di koper besar, jangan dibawa di tas yang kita bawa ke pesawat masuk ke kabin. Nanti diambil bagasi, masuk di koper besar, bagasi boleh, gunting, kemudian trimmer ya namanya ya, trimmer, saber dan seterusnya boleh. Ya, yang buat itu aja. Iya, taruh di koper. Cepat kan ya. Nanti misalnya, nggak usah ke barbershop dah, sama temen aja di kamar misalnya, silakan. Oh boleh di hotel boleh tuh. Boleh. Cukur rambut itu. Boleh, jadi nanti tinggal sapu ya, yang di toilet ya, yang di toilet wastafelnya. Nggak harus di tempat yang keluar marwah tadi. Tidak harus. Tapi ingat, selama bapak belum cukur itu berarti status ihramnya masih itu aja. Nanti kalau udah dicukur, baru ihramnya boleh dilepas, mandi pakai wangi-wangian lagi. Gitu. Boleh gantian sama temennya aja. Saya pernah begitu. Saya belakangan ada nyari jamaah satu, nyari ketemu, ya ketemu pulang. Yang lain itu pada gundul semua. Udah ke barbershop, kita yang berdua kan belakangan datang nyari dia nih. Ketemu pulang belakangan, udah pada gundul aja nih. Udah Pak Ustaz, belum kan nyari ini dong. Ada yang bawa ini nggak? Ada. Gundulin dah, digundulin namanya seret. 10 real karena dia minta. Iya. Enak. Ya. Boleh. Jadi kalau memang mau bawa, taruhnya di koper besar yang ke bagasi. Jangan yang naik ke kabin, itu mesti nanti diambil termasuk gunting. Nanti kalau pas di X-ray kelihatan diambil. Ya. Silakan masih ada lagi. Ya, apa itu? Baik, Bapak Ibu, terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ustadz, semuanya tahapannya memang seperti itu. Saya ingin menambahkan, melengkapi apa yang disampaikan Pak Ustadz. Ketika kita batal di tadi saat Said di putaran ketiga, memang betul Pak, ada kamar mandi atau tempat wudhu di bawah. Tapi seringkali saya melihat orang air jam-jam itu dipakai untuk wudhu karena ada gelas. Jadi satu orang menuangkan, satu orang wudhu. Jadi ketinggalan waktunya pun nggak terlalu jauh, karena kalau ke kamar mandi itu makan waktu bisa sampai 15 menit ya, 15 menit. Tentunya sudah ketinggalannya jauh. Tapi kalau sekiranya itu yang terjadi, wudhulah pakai air jam-jam. Monggo dipersilakan. Satu orang nuangin pakai gelas, satu orang wudhu. Itu aja Pak Ustadz, izin namanya. Jadi inget nih. Jadi mulai dari sekarang ibu-ibu juga latihan dah wudhu pakai gelas. Iya. Dulu kan kalau nggak biasa sama aja. Iya betul. Karena biar kata dituangin juga kan dikit-dikit ya. Gitu makanya latihan dah sekarang. Gitu. Pakai kan biasanya ada yang air mineral gelas tuh ya. Nah itu tuh latihan tuh udah pakai begitu. Jadi pas kesana ambil zam-zam tuh, walaupun temennya nuangin sekalipun tapi nggak banyak dituanginnya. Ya, cukup yang wajibnya jadi satu aja, nggak usah tiga. Kan biasanya kita wudhunya yang sempurna 3 tuh. Satu aja, punggungnya satu, mukanya satu aja, tangannya satu aja. Udah kelar, baru gabung lagi. Misalkan kita pakai ini Pak, semprotan yang minyak wangi itu kan bekas tuh kita cuci bersih, kan otomatis ada dari sini. Yang semprot itu Pak, kan kita bisa wudhu tuh bersih, otomatis kan air nggak terkena tangan ya, dari kocoran masuk ke jam-jam. Nanti kita semprotin. Terus semprotin ya boleh. Nah, muka kan bisa jadi nggak Boleh, terkena tapi tangan. tinggal diratakan nanti pakai tangan. Iya. Ya, boleh. Jadi nggak usah pakai botol aqua plus gitu. Iya, Pakai bisa. yang kayak display gitu. Bawa semprotan bisa. Iya, bawa sendiri. Lebih aman, praktis masuk ke tas gitu. Bisa.
Bisa ya, Bu. Tapi tadi ibu semprotin sampai airnya ada di mukanya ya. Biasanya disemprot itu kan kayak ada ngalirnya gitu ya. Nah, boleh. Jadi enak loh sering sampai Hah? kalau dia tinggal dibuka. Dia juga bisa dikit aja. Satu aja, umur yang disesak satu kali aja, buka satu kali aja. Pokoknya satu kali aja. Oh iya, jadi kalau soal ini Pak Erwin memberitahukan saya soal tayamum. Jadi kalau saya sih secara pribadi untuk tayamum ya, saya tidak pernah tayamum di pesawat. Saya tidak tayamum di pesawat tidak. Saya tetap wudu di pesawat di wastafelnya. Cuman pesan saya, nah ini penting, nanti ada pembahasan tentang musaf sepatu, musaf kaos kaki. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika pas mau berangkat ke bandara, wudu dulu deh. Di rumah wudu dulu, udah selesai wudu, pakai kaos kaki. Saya sarankan tetap pakai kaos kaki, pesawat lumayan dingin. Bapak Ibu pakai sepatu yang nyaman, sepatu yang karet lah atau yang nyaman pokoknya. Jangan pakai sepatu yang pantopel, jangan kagak mau ke kantor ini enggak. Udah selesai dulu Bapak pakai kan, set. Misalnya nanti pas di pesawat Bapak mau sholat, itu masuk aja ke toilet, ada wastafel kecil tuh, keluar airnya kecil emang segitu sengaja dibikin kecil sama dia, kalau banyak banjir. Ambil wudhu dari situ, giliran kaki nggak usah dibuka, sepatu ambil kaos kaki, kalau udah wudhu tuh sebelumnya basahin aja tangannya, set. Satu lagi, set di atasnya aja, kok yang bawah kotor. Oh iya betul. Selesai udah, ini nggak dibuka ini sepatunya, Oke. nggak dibuka sepatunya. Sah. Itu namanya musaf. Ada lagi pembahasan secara spesifik lagi yang jawrab itu yang kaos kaki. Jadi nggak perlu dibuka, nggak perlu tayamum, sebab tayamum ini perdebatannya panjang. Perdebatan soal tayamum di pesawat ini perdebatan panjang. Tayamum apalagi dalam madhabnya Imam Syafi'i. Tayamum dalam madhab Imam Syafi'i itu wudu debu tanah yang ada debunya. Jadi tembok begini nggak pakai, ini nggak boleh ini. Iya kan? Jadi sa'i dan thayyibah itu harus ada debunya. Jadi kalau dipukul gini, pok itu keluar debunya. Itu baru boleh dipakai buat tayamum. Kita nyari di mana yang begitu di pesawat? Ya ini repot nih, pramugari lewat, pok. Lupa ngetes ada debunya. Ya jadi Bapak Ibu bisa wudu di toilet pesawat lavatory itu, di wastafelnya, ada wastafelnya. Namun tadi syaratnya kalau misalnya ada, kan kita biasanya kalau begitu ada percikan air di bawah kan, kita tak wudu ada percikan air kan di bawah, kita nggak nyiramin air ke kaki loh, enggak kan tadi cuma diusap. Ibu tinggal ambil tisu aja, pakai kaki, taruh, dikeringin, set, ambil tisunya buang. Jadi supaya tuh toilet pesawat kering kembali. Jadi kan saya tidak pernah tayamum, Bu, itu Bu. Jadi saya pernah waktu ditegur saya di waktu itu di Jeddah, Kornes mau pulang ke Indonesia. Ada salah satu jamaah saya ketemu sama temannya. Ternyata pramugari Saudi Arabia. Saya udah minggir-minggir biar nggak dikenalin. Udah minggir-minggir biar nggak pakai dikenalin lagi. Kenalin, Ustaz teman saya pramugari. Kenalin lagi. Bahaya, enggak, ukuran handphone mah enggak. Itu. Ih, mancing aja dibayar. Terus dia kasih tahu, Pak Ustaz, sebenarnya di pesawat itu air buat wudhu cukup, Pak Ustaz. Cuman yang jadi masalah seringkali kalau mereka wudhu di situ nggak dikasih tahu becek. Itu yang bahaya. Di lantainya, lah itu kan di bawah kabel melulu itu, Pak. Ini elektroniknya mereka kan, pesawat. Nah itu yang bahaya itu, sebenarnya mah airnya cukup buat wudhu pun. Cuman kadang mungkin orang kita biasanya kaki dicuci,
wah airnya biar gitu, becek banjir. Nah, itu yang bahaya. Itu yang saya ditegur sama senior saya tentang masalah itu. Zaman saya tolong Pak Ustadz sampaikan pesan ini ke jamaah umroh atau jamaah di Indonesia. Jadi kalau dia wudhu, tadi strategi kita dari rumah udah wudhu nih, kita boleh usap puff kan, boleh usap sepatu, kita boleh. Jadi nanti pas wudhu tinggal tangan dibasahin, kaki diusap doang. Yang lain nah, ada bekas-bekas basah kan, cipratan-cipratan, ambil tisu keringin, udah keringin tisunya dulu, kembali kering, orang masuk pakai bisa. Jangan lupa juga kalau habis buang hajat pencet, ada tulisannya flush, ya pencet tubuh, kagak ada gayung. Awat nyari gayung. Itu ada beneran sama saya. Buang hajat besar lagi dia. Keluar dia. Allah. Bukan ada gayungnya. Kenapa? Saya mengira itu waduh sih. Ah ini ada tulisan ini pencet. Panitia kan. Panitia yang suruh nyiramin. Ya itu. Nah itu nanti teknis-teknis begitu. Mungkin nanti panitia bisa ingatkan ke pihak penyelenggaranya agar supaya memberitahukan juga terkait dengan penggunaan lavatory di pesawat, ya toilet termasuk pintunya bu. Lavatory di pesawat tuh rata-rata kalau pesawatnya kayak Saudia yang di tengah, toilet yang bagian tengah kursi terus di tengah itu toiletnya bukan begini tapi tengahnya didorong, yang bukanya unik ini. Iya. Kalau yang di belakang mau paling belakang ujung, biasanya tempat pramugari pada ngobrol, belakang di buntut, nah itu baru begini, klek, buka gini. Tapi kalau yang tengah, kagak bisa pusat, kagak bisa dibuka. Dia bilang gini nih bukanya. Iya, ada baru kebuka. Jadi dia kayak buku-buku gitu, set gitu. Itu juga namanya belum tahu ya Bu ya. Kalau udah dikasih tahu, udah kebelet pipis, buka kagak bisa. Yang ada di dalam juga sama kekunci, nggak bisa kebuka Ustaz. Ada panitia yang punya. Panitianya sama belum pernah main. Oh pernah ada Pak RW, tenang aja. Itu ada Pak RW, kayaknya sekali nanti. Ya baik, masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Baik. Ya. Di toiletnya. Ya kalau pakai botol yang semprot, kalau yang semprot mungkin bisa. Tapi kalau yang botol itu basah nanti bawahnya. Iya kalau bisa silahkan. Ya kalau bisa silahkan. Ya enak memang tadi itu Bu, bawa semprotan itu. Nah itu lebih enak. Jadi biar nggak antri. Nah sholatnya tentu. Saya nggak tahu, katanya ada perubahan bahwa pesawat Saudi aja sekarang musolanya udah nggak ada. Kan dulu Saudi Arabia ada di belakang. Di belakangan katanya ada perubahan. Armada mereka ada beberapa yang nggak ada tempat sholatnya di belakang. Ya kan? Udah nggak ada. Yang terbaru sudah nggak ada. Mungkin untuk supaya memaksimalkan penumpang mungkin. Jadi dulunya ada di Saudi Arabia itu ada. Nah kalau sudah ternyata nggak ada, ya sholat duduk aja di tempat kita duduk, pas ruku sujud isyarat. Soalnya kalau kita sholatnya pas di lorong-lorong orang lewat, ganggu orang lewat, nanti pramugari mau ngasih makanan lewat nggak bisa, halang nih, orang sholat di jalan. Ya silakan Pak. Nanti biasanya ada mukhawif ada yang dampingin untuk termasuk keluar ngambil mikot. Ada, Masya Allah. Jadi biasanya setelah umroh yang pertama bareng tadi, misalnya kemudian ada yang mau ini, ada juga yang tetap damping. Ngambil mikotnya kan keluar harus ke Masjid Aisyah yang paling dekat, nggak sampai ke Madinah sana, cuma di Tan'im aja. Pas persis di luar kota Makkah perbatasan ada Masjid Aisyah namanya, paling dari situ dari Tan'im ngambil mikotnya baru balik. Tapi Pak, pertanyaannya kembali Pak. Pada saat ngebadalin, ada nggak pembimbing yang dampingi untuk ininya tawaf sama sa'inya? Oh bisa, kalau banyak mungkin bisa. Kalau banyak bisa lebih dari satu. Oh iya. Ya bisa. Kita bisa ngelakuin. Nah bisa nanti dibantu ada. Ya
Ini berarti di umroh yang ketiga atau yang kedua? Karena kalau yang kedua kan semuanya ikut. Semua ikut. Semuanya ikut. Kalau yang ketiga mandiri. Yang mandiri. Yang mandiri maksudnya, Pak. Oh, iya. Yang mandiri kalau mungkin beberapa orang Bisa. nanti ditunjuk mupawif salah satunya untuk mendampingi. Tapi pasti ada biaya tambahan karena Iya, karena itu dibuat program. Jadi program hanya sampai umroh kedua ya. kedua. Mungkin masuk dalam program hanya umroh kedua Pak. Ketiganya itu tawaf wadah gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak mau umroh yang ketiga badalin, nah misalnya kumpulin beberapa orang, tapi nanti tetap ada yang bisa mendampingi. Namun tadi ada biaya tambahan karena itu bersifat pribadi ya. Iya, pribadi. Program. Mandiri. Maksudnya yang udah tertera di ini bukan Pak? Gimana Pak? Kan ada tertera yang di Itu cuma Dua. dari kewajiban kita panitia maupun biro travel itu hanya 2 kali. Cuma Enggak, 2 kali. bukan biayanya Pak, yang untuk membadalin kan udah termasuk di list yang di grup kan? Oh, kalau Bukan. badal yang yang ketiga mandiri ada biaya. Ya maksudnya biayanya itu bukan Pak, yang udah termasuk di list. Beda. Tarifnya. Iya. Masalahnya kan ini terang di belum. Tarifnya yang udah pernah Iya, belum? iya. Segitu. Kurang lebihnya. Per orang. Iya, ada 2 program di luar daripada program adalah pertama Apakah sih itu atau Toib. Toib itu jika Just trip ya? ada yang mau, bukan berarti keharusan, jika ada yang mau. Ke Toib itu berangkatnya jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Baru penuh, kayak kita ke puncak. Jadi Bapak Ibu yang ada 2 program yang di luar daripada itinerary panitia. Pertama, jika ada yang mau ke Toib, maka biayanya kemarin berapa Bu? 1 juta. 1 juta. Nah itu berangkatnya dari jam 8 pagi, pulang jam 8 malam karena perjalanannya 3 jam berangkat, 3 jam pulang, terus program di sananya 3 jam, jadi kurang lebih itu. Yang kedua apa tadi? Badal ya? Badal pun kalau yang ketiga ini adalah mandiri, jadi ada biaya tambahan. Tapi sebelum kalau yang kedua, saran saya jangan dulu dibadalkan, untuk diri sendiri dulu. Karena siapa yang berani jamin, siapa yang yakin bahwa umroh kita pertama itu terpenuhi kesempurnaannya. Jadi yang ketiga lah yang ini, ya, ini ya. Ya, untuk kaum wanita yang haid, jadi nanti misalnya dihitung, Bu Ibu, dihitung ini pas lagi umroh ini pas bertepatan dengan jadwal haid atau tidak. Konsultasikan nanti, bahkan kalau bisa agak jauh-jauh, Ibu minum penunda haid dulu. Saya sarankan begitu. Jadi nanti misalnya udah selesai umroh yang kedua, udah nggak diminum lagi, udah lepas, sehingga kemudian apa udah haid. Jadi disarankan, dan ini kita sudah dapatkan fatwa dari para ulama juga membolehkan. Kalau haji itu yang nggak boleh, karena haji kan waktunya agak panjang ya, lama ya. Kalau umroh kan hanya sejenak, jadi kalau memang pas bertepatan dengan jadwal haidnya, tolong diantisipasi untuk mengkonsumsi obat penunda haid terlebih dahulu. Namun, ini namanya juga sesuatu di luar apa? Normal. Iya. Ternyata dia sudah minum penunda haid. Misalnya ya Bu ya. Ternyata pas mau umroh tetap aja akhirnya keluar juga haidnya. Kalau begitu, nanti ketika diperkirakan haidnya tidak akan habis atau tidak akan berhenti sampai pulang, maka udah ikut umroh aja, tapi cuma tawaf sama sa'i, tidak ada sholat habis tawafnya. Itu udah kondisi darurat lah ya, mendesak. Jadi cukup tawaf, sa'i, tahallul udah selesai. Sholatnya niatnya Yang tadi yang sholat habis tawaf Bu, itu ada bacaannya. ada nanti. Jadi saya teknis besarnya dulu, nah nanti detail-detailnya ada lagi secara khusus. Baik ya Bu ya. Jadi tawaf wada dianjurkan. Iya, tawaf wada dianjurkan. Kalau memang bisa, tidak sulit, nggak susah, tawaf ya. Tapi kalau ternyata mungkin ada ibu-ibu yang tadi sudah terlanjur
obat haidnya udah nggak diminum setelah umroh tahunnya haid, ya udah nggak usah ikut ada kalau begitu. Kalau sudah terlanjur. Cuman memang ini yang perlu kita informasikan juga sampai sekarang terakhir kondisinya masih tawaf tidak boleh turun ke area tawaf kecuali pakai ihram. Nah, itu yang mesti kita catat ya, kita informasikan. Jadi itu sekarang sudah dibakukan. Saya kira itu cuma sementara. Ternyata sudah dibakukan, sudah jadi peraturan. Jadi yang boleh turun ke area matok langsung ke tempat Ka'bah itu yang pakai ihramnya. Kalau ibu-ibu kan nggak ada ihram khusus, jadi mereka nggak dilarang. Cuman yang bapak-bapak aja nih, gitu. Gimana nih mau pakai ihram tapi kagak ihram? Mau tawaf di lantai 2 lumayan jauh, apalagi lantai 3 udah mantep bener. Akhirnya ada juga kemarin tuh saya dapat info, dia di lantai 3 nyewa skuter listrik bu, 57 real. Udah, jadi dia topnya naik skuter aja kayak bocah main itu keliling. Itu juga sah tawafnya. Ya bukan berarti tawaf naik skuter kagak sah. Dulu Rasulullah SAW juga pernah tawaf naik unta. Cuman sekarang kan kagak boleh masuk masjid unta. Unta masuk masjid. Baik, kalau sudah nggak ada kita cukupkan. Mantap. Nambah mulu nih kita. Bapak Ibu, ketentuan kami terakhir ngobrol dengan Biro Travel, maka didapati informasi sesungguhnya awalnya hanya tas kargo yang bisa masuk ke dalam kargo ya. Tapi untuk ibu-ibu yang sekiranya nggak mau repot, tas kabin itu koper yang kecil boleh ditaruh di bagasi. kargo. Jadi ketika turun cuma bawa tas selempang doang, boleh. Nanti ada handling itu yang menangani semua perjalanan kita, baik masalah paspor, masalah koper, masalah hotel, itu handling. Makanya ada tim handling namanya. Kata bapak, kata ibu, saya nggak mau repot nih nurunin koper dari atas kepala turun ke bawah, takut niban, terus ngegeretnya juga takut jauh. Udah taruh aja di kargo, baik koper besar maupun koper kecil taruh di kargo. Yang penting yang di tas selempang bawa kelengkapan pribadi. Yang perlu kaos kaki, bawa kaos kaki, kacamata, obat khusus pribadi dan lain sebagainya. Jadi ada kebijakan baru bahwa tas kabin boleh ditaruh di kargo. Demikian, Pak Ustadz, lanjut. Iya, silakan Pak. Mungkin ini kebiasaan dari kita ya kan. Kalau saat lagi tawaf, ya, saya pernah ngalami soalnya. Itu biasanya kan ada menggunakan HP pada saat tawaf. Saya diperbolehkan atau sunnah atau tidak ya Pak? Kalau misalnya pada saat tawaf kita video atau telepon. Kedua, pada saat di Ka'bah, ini saya nggak tahu saya salah apa enggak, saya pernah megang Ka'bah, saya video call dengan bapak saya almarhum. Ya mungkin bisa langsung doa, apakah itu boleh Pak? Jadi Pak ini saya lagi di sini, silakan doa segala macam. Itu saya cuma apakah itu boleh atau tidak? Demikian. Ya, kalau ketika kita sedang tawaf atau sa'i menggunakan HP dengan aktivitas nelpon atau semisalnya, pertanyaannya apakah itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Boleh, boleh. Jadi misalnya pas lagi tawaf ada telepon dari saudara yang telepon, kita angkat misalnya, atau video call dan semisalnya boleh. Begitu juga ketika sa'i. Itu dulu ya, penggunaan itu dulu ya. Nah kedua, apakah juga boleh misalnya ini saya lagi di Ka'bah nih, terus video call berdoa nih, silahkan. Pada dasarnya Pak, ini perlu difahami bahwa orang itu berdoa dimanapun Allah perkenankan. Gitu ya, ini yang perlu kita pahami. Allah perkenankan. Jadi kalau Allah misalnya bapak sedang tidak di depan Ka'bah tapi orang tuanya yang di sono lagi berdoa, itu juga termasuk diijabah oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi tidak ada mesti harus
Ya, Bapak yang di depan Ka'bah, kita yang lagi di depan Ka'bah, kita berdoa gitu. Adapun yang di rumah, ya dia berdoa di rumah. Jadi nggak perlu kita video call di depan Ka'bah, berdoa lah. Jadi seolah-olah yang di rumah di depan Ka'bah. Itu tidak. Jadi yang di rumah juga tetap berpeluang bisa berdoa. Sehingga nggak harus dengan cara yang seperti ini tadi. Tapi kalau pertanyaan cuma apakah boleh atau tidak, pertanyaan cuma itu, boleh. Kalau pertanyaannya apakah boleh atau tidak boleh, tapi pada dasarnya yang di rumah pun dia berdoa, tidak pun tidak melihat Ka'bah atau tidak sedang di depan Ka'bah, itu juga tetap dia berpeluang dijabah oleh Allah. Ya. Terima kasih. Saya sama Pak Ustadz kes banget. Mana-mana berdua mulu ya apa saja. Jadi apa yang saya juga tidak saling nambahin. Pertanyaan Pak Dadan sudah dijawab sama Pak Ustadz. Boleh, benar itu boleh. Namun tadi yang saya sampaikan, kenapa umroh kedua ini sebisa mungkin untuk diri sendiri. Terkadang kita lupa, saking asiknya, bangganya luar biasa, kita ngeluarin handphone, foto cepret tanpa disadari itu mengurangi makna umroh. Ada sisi tahapan yang terlewatkan, sunnah, ruku, wajib, dan syaratnya ada yang terlewat. Maka saran saya yang kedua, umroh untuk diri sendiri, atau yang pertama, umroh jangan bawa handphone. Sehingga kita tidak terganggu, tidak ada keinginan untuk foto bareng, untuk foto video conference dan lain sebagainya. Umroh pertama jangan bawa handphone. Umroh kedua monggo, karena yakin kalau umroh pertama sudah memenuhi semuanya. Nah terus saya menginfokan aja, insya Allah kalau ini semua berjalan lancar, kami panitia akan menyelenggarakan lagi umroh bersama RW 1 yang berangkatnya insya Allah bulan Agustus. Lebih cepat waktunya, lebih banyak cicilannya, ya begitu ya. Kan waktu cicilnya makin pendek gitu, biayanya cicilannya makin naik. Tapi semua ini kami serahkan kepada panitia. Ada cerita unik ketika saya ada di depan Ka'bah. Semua RT saya telepon satu-satu. Hanya RT 16 yang tidak bisa ditelepon. Saya paksakan harus bisa. Saya ngobrol, Pak RT susah banget ditelepon. Oh iya, saya tadi lagi di jalan. Coba nih berdoa langsung di depan Ka'bah. Ya Allah, begini dan panjang lebar. Tutup selesai, arisan dimulai menang. Arisan RW dimulai menang. Oh, minta itu dia ya? Itulah. Rupanya mungkin yang gak kedengeran sama saya. Ya Allah, arisan menang, ya Allah. Terbukti menang. Jadi itu cerita unik aja. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, jadi alhamdulillah tadi sudah dihimbau ya Bapak Ibu. Jadi sudah dihimbau bahwa kalau penggunaannya sih boleh, tapi alangkah baiknya untuk umroh yang pertama biar kita fokus ya. Biar kita fokus, biar tidak sibuk dengan handphone. Jadi biar fokus doanya dan seterusnya gitu ya. Nah, apalagi foto-foto mah bisa lah ditunda nanti lagi kan masih ada waktu. Ya kadang kita suka ke bawah kalau kata bawah hype-nya gitu. Waduh, ya semangatnya semangat. Jadi banyak habis untuk foto-foto, apalagi bikin konten nge-vlog ya. Guys, kita lagi tawaf nih. Aduh. Jadi kalau bisa untuk umroh yang awal pertama itu dihindari dulu deh. Fokus untuk beribadah, berdoa kepada Allah, dan nanti ada lagi sesi khusus ya Pak. Sesi foto ada disediakan. Baik. Jam 11 kita cukupkan ya. Terakhir Ted, nanya boleh Ted? Namanya panitia. Izin Ted. Ada di slide Ted, tadi mungkin kelihatan atau saya yang belum tahu. Ya, boleh, Izin Ted ya. Ini keuntungan panitia bisa lihat slide duluan ya. Enggak sih, ini baru dilihat. Nah, rukun kedua tawaf ya. Itu ada keterangan Hijr Ismail. Tadi yang Ustadz jelasin hanya Hajar Aswad, rukun Yamani, dan saya mungkin tadi nggak kedengeran Hijr Ismail itu seperti apa. Hijr Ismail ini yang setengah lingkaran nih. Karena ada di situ. Ya, Hijr Ismail yang setengah lingkaran. Ya. Jadi
Saya ceritain dikit aja. Dulunya ketika di masa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu Ka'bahnya letter D, nggak kubus ini. Letter D itu termasuk Ismail itu sampai ke situ bangunannya. Zaman Rasul ketika beliau usia 35 tahun kan banjir tuh. Kota Makkah banjir, bangunannya ini runtuh. Direnovasi sama orang-orang Quraisy, uangnya kurang, dananya kurang. Dulu kalau ada banjir kan tinggal minta, itu nggak ada jadi Belum ada hebel. Akhirnya karena dananya kurang, dibikinlah kubus ini. Nah, yang bekas bangunan lama ditandain setengah lingkaran. Makanya kalau tawaf dia tetap harus di luar setengah lingkaran itu, karena itu masih bagian dari Ka'bah. Nah, biasanya ada saat-saat tertentu, itu kan ada pintunya tuh dibuka. Kita bisa masuk situ, bisa sholat di situ. Siapa orang yang sholat di dalam Hijr Ismail sama saja seperti sholat di dalam Ka'bah. Masya Allah. Karena tadinya dia memang masuk Ka'bah. Nah, jelas iya kan penting tanya ya. Pokoknya bisa lihat slide duluan dia bisa tanya. Yang kedua Ustaz. Izin Ustaz. Yang kedua, ini enggak tadi masih kaitan di sini tadi. Ya, menarik Ustaz, maaf ya. Jadi ketika tadi kan contohnya itu 3 putaran batal, terus dia harus wudhu lagi ya. Tadi alhamdulillah dapat info kalau nggak terlalu jauh ya. Nah, cuman kita sebagai panitia yang hanya terbatas 7 orang. Nah, itu apakah kita melakukan rukun kedua tawaf ini berbarengan dengan mereka dengan konsekuensi jelas terganggu ya. Misalkan pertama si fulan yang batal. Terus kita udah antar, terus berikutnya si fulan pun bahkan nanti kita nggak selesai. Apakah rukun kedua tawaf ini mendingan diduluin buat panitia atau diakhirkan aja nunggu selesai semua peserta? Karena khawatir dari biro travel nggak cover itu. Ini mohon maaf ini ketua. Jadi baiknya seperti apa buat kita sebagai panitia gitu? Jadi nanti gini Pak, jadi kalau dari pihak biro travel memang tidak mengcover panitia duluan atau belakangan. Nggak cover ya? Bareng ya. Ya. Nanti bisa minta bantuan bukan ke panitia, tapi mutawif, tour guide. Oh, mutawifnya yang? Iya, nanti di sana kan ada mutawif. Misalnya satu bus itu mutawifnya satu. Nah, panitia tetap dampingin jamaah. Mutawif nanti yang kita minta mendampingi jamaah kalau dia wudhu lalu kemudian nyusul. Bukan panitia, jangan panitia tetap dampingin jamaah terus. Kita juga takutnya kagak tahu area tempat. Nyasar juga, iya ya. Nyasar dicari lagi nanti. Oh, bener. Mutawifnya nanti. Mutawif tour guide namanya, nanti tour guide yang membantu itu. Kalau dia udah gesit, udah tahu selesai langsung balik lagi. Jadi nanti ada mutawifnya. Siap. Jadi panitia tetap dampingin sampai selesai. Nah, jamaah sampai selesai dan mutawif yang dan dia karena udah tahu areanya, jadi dia pergerakannya lebih cepat dari kita. Tahu-tahu dia udah nongol lagi. Cuman ya tadi kalau sudah selesai tawaf, berkumpul di satu tempat, nanti panitia ngitung, mutawif ngitung kurang, kita mutawif yang cari. Jangan panitia kadang kalau nggak tahu selanya kita cari. Iya ya. Jadi mutawif yang cari ketemu udah balik lagi. Siap, jelas. Kasih. Ya. Baik, kita cukupkan ya. Ibu ada yang mau nanya, Bu? Ayo, Bu. Ayo, Bu, silakan. Pak Ustadz, mohon maaf. Ini Saya Pak maafin, RW, Bu. kita kan jamaah kurang lebih 100 lah ya, kurang sedikit. Berarti kalau mutawifnya 2, Itu dia tuh. taruhlah kita satu 50 orang lah dipastikan atau 40 sekian orang, mutawifnya 1 Pak. Nah, bagaimana mutawifnya, di mana kita di belakang nggak kedengeran, apa kita nggak sebaiknya pakai earphone? Udah pakai. Ada, Bu. Itu yang saya tanyain. Ada, Bu. Jadi semuanya pakai. Alhamdulillah, itu yang saya tanyain. Makasih Pak RW. Itu sampai dibawa pulang itu. Iya. Nggak ada saya nanya, Bu, saya tanya. Diperjelas. Luar biasa lah. Tadi saya terinspirasi oleh pemaparan Pak Ustadz. Ketika kita mau dari tawaf ke sa'i, tungguin kan gitu ya Pak Ustadz, sampai kumpul. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi bahwa teman kita tertinggal? Insya Allah pemaparan Pak Ustadz ini memberi saya inspirasi.
besok saya coba cari center yang laser itu, center yang laser. Jadi kita ketahuan kalau misalnya udah waktunya harus kumpul terus masih Ketinggalan, bentar, ya. kita tinggal melihat aja nih, oh kan bisa kelihatan dari jauh. Kita nyenter ke atas, nanti ketahuan nih laser yang hijau itu. Nah, jadi ketahuan, oh adanya di sono, oh adanya di sono. Cakep, Karena cakep. per telepon tuh nggak bisa. Nah. Di pintu mana, di kabar sebelah mana, di jalan apa, gitu, nggak ketemu. Tapi kalau pakai center, kita ketahuan, oh ini orangnya. Cakep. Jadi besok inilah apa banyak bergurunya saya sama Pak Ustadz ini. Masya Allah. Banyak inspirasi. Besok korek. Korek baik kok. Center hijau ya. Besok kita beli. Biasanya kok. Ya. Kita gede. Oh enggak dia. Baik. Monggo. Yang mau tanya lagi, Bang? Sudah ya Ibu? Sudah. Bu, gratis Bu. Ya, jadi waktunya juga cukup, kita cukupkan dulu karena waktu yang kita miliki juga cukup rapat ini dengan aktivitas lain. Dan saya terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada guru kita Ustaz Zainul Huzaimi. Mudah-mudahan paham ya Ibu ya, Bapak Ibu semua, insyaallah. Kita masih ada satu KBU lagi di bulan Desember dan juga nanti KBU terakhir adalah manasik di puncak. Insyaallah itu juga ada materi juga insyaallah. Jadi tetap terus bersemangat dalam menuntut ilmu ya menjelang hari keberangkatan kita. Ustaz kalau ada lagi gitu Ustaz. Kalau mau duluan ada lagi mungkin Pak Ustaz. Oh iya. Nanti ada yang ngantar soalnya. Ya, Ustaz udah pamit. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sudah melalui satu rangkaian acara kita, yaitu berkaitan dengan kajian. Insya Allah setelah ini kita akan ada pembagian ya buku data jamaah dan juga pemaparan itinerari. Jadi Bapak Ibu, kita sudah cetak meskipun belum selesai ya, kita baru sampai 20 buku aja. Baik kok, boleh Pak. Ini kita nyetak buku Bapak Ibu, buku data jamaah. Isinya adalah data jamaah semua. Termasuk juga di dalamnya ada itinerary ya, yaitu rencana perjalanan umroh kita yang insya Allah berangkat di tanggal 10 Januari. Nanti kita bagikan ya, cuma saya pengen paparkan secara ringkas saja. Insya Allah kita berangkat tanggal 10 Januari itu penerbangannya jam 7.50 pagi ya. Tanggal 10 jam 7.50, tapi kita sudah harus berangkat ke Bandara Soekarno-Hattanya dari jam 3 pagi. Tanggal 10 juga ya. jam 3 pagi ya. Jadi insya Allah koper bagasi atau koper bagasi yang besar itu sudah harus dikumpulkan ke RW tanggal 5 tanggal 4 tanggal 5 karena tanggal 6 tanggal 7 nya kita manasik di villa di puncak. Kita cuma punya tanggal 8 9 istirahat di rumah, tanggal 10 kita langsung berangkat ya. Jadi acaranya rangkaiannya cukup padat ya. Jadi takutnya kalau kopernya belum diserahkan ke RW, Bapak Ibu nanti kerepotan ya. Jadi mendingan apa yang ada di koper besar sudah jadi utak-atik. Sesuatu yang mungkin akan sering diambil digunakan adanya di koper kecil ataupun di tas lempar ya. Nanti dari panitia insya Allah nanti kita udah bagikan tuh panduan tas lempar isinya apa, tas koper kecil apa isinya, koper besar apa isinya. Kita sudah buat panduannya buat jadi referensi Bapak Ibu ketika packing mengemas barang.
Ya. Jadi jam 3 pagi kita dari RW berangkat naik bus. 2 bus insyaallah. Nah, malam harinya di tanggal 9 pada isyanya kita ada pelepasan yang insyaallah yang melepas adalah wali kota Jakarta Utara gitu ya. Ini mau wali kota apa mau Anies? Oh, Anies semua. Anies saja. Jadi kita pelepasannya pada isya di tanggal 9. Yang malam harinya nanti kita, yang dini harinya kita sudah berangkat. Pelepasannya siang. Pelepasannya siang. Ya. Istirahat, boleh pulang ke rumah, temuin keluarga, nanti balik lagi ke RW. Pokoknya jam 3 berangkat gitu. Oke. Betul, Bu, betul. Oke, habis asar gitu ya? Iya, Baik, enak. nanti kita atur, Bu. Jadi usulan dari Bapak Ibu habis asar kita pelepasan oleh wali kota gitu ya. Oke, baik. Nanti jadi malam hari Anies Bapak Ibu katanya. bisa ketemu keluarga, mempersiapkan diri jam 1 jam 2 ya, karena jam 3 kita berangkat. Itu udah berangkat ke RW tuh jam 1 jam 2. Karena jam 3 teng kita berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Ya, Bapak Ibu gitu ya gambarannya. Satu lagi Pak Ketua. Ya. Panduan yang di HP jangan dihapus dulu sebelum berangkat gitu loh, kayak kalender apa. Oh, nanti semua panduan Pak nanti akan kita kumpulkan dalam satu link. Nanti Bapak bisa download sendiri, bisa cetak sendiri. Ya, yang udah kita bagi terlanjur silakan disimpan, tapi seandainya yang udah dibagi hilang, jangan khawatir, nanti kita kasih link, silakan cetak sendiri, print sendiri bisa. Nanti kita akan kumpulkan semuanya, panduan isi tas, panduan perjalanan kita akan simpan di satu link. Di printin. Berapa lagi tuh untuk uang printnya? Oh, nggak usah. Kalau butuh dicetak nanti silakan komunikasikan ke panitia. Ya. Kita nyimpen di link sengaja antisipasi kalau Bapak Ibu udah dikasih tapi hilang. Nah, jadi kita kasih alternatifnya link. Ya. Di kalender kayaknya murah gitu ya. Ya nanti kita perjalanan kita umroh 9 hari. Ya, nanti kita akan tiba di Madinah terlebih dahulu. Kemudian kita di Madinah ada city tour juga, mungkin sekitar 3 hari di Madinah. Ya, kemudian nanti langsung menuju Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Ya, di Mekah memakan waktu sekitar 4 hari. Dengan rangkaian ada city tour juga termasuk di dalamnya. Kita umrohnya 2 kali. Ya, umroh pertama, umroh kedua. Dan nanti ada waktu kosong cukup banyak bagi jamaah yang mungkin butuh umroh ketiga, silakan. Tapi sifatnya di luar program yang telah direncanakan. Artinya sifatnya tambahan. Kemudian nanti tanggal Kamis 18 Januari kita balik ke Indonesia insyaallah. Ya, nyampe Indonesia nya sekitar 17.20 menjelang maghrib. Ya. Nanti ini kita bagikan. Ini baru cetaknya baru 20 doang ya. Bapak Ibu semua nanti kita akan bagikan semuanya insya Allah. Yang menyerahkan paspor maka dapat buku ini. Yang menyerahkan. Satu dulu ya, Pak Bambang kan. Ini ada 20 Bapak Ibu, kalau misalkan yang keluarga mungkin bisa satu aja. Keluarga satu dulu. Ya, karena kita dan juga kalau sudah terima harap ini ya diinfokan, jadi biar nanti yang lain kebagian, jangan yang sudah terima nanti lupa minta lagi buat jatah yang lain. Selesai dari matikan. Ada lagi mau sampaikan? Ada lagi mau sampaikan? Kalau bebas aja tutup dulu. Bapak Ibu yang nyerahin paspor ada tanda terimanya ya, jadi jangan mau kalau nggak ada tanda terimanya sebagai bukti. Ya. Langsung Bu ke Pak Eko Bu, langsung Bu. Oke baik, setelah ini kita mungkin yang sifatnya teknis, jadi kita tutup dulu acara resminya ya Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Pak Eko, sebentar mungkin kita tutup dulu. Asli Pak, paspor asli, kumpulin. Dua keluarga.
Enggak, itu asli Bapak semua. Ibu kita tutup dulu ya sebentar ya. Ya ntar aja kasih saya ngasih paling lambat bulan ini Pak ya. Biar nanti acara Juga lebih bebas kita tutup. Sebelumnya Bapak fotokopi Baru juga nanti penyerahan pegang paspor. fotokopi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua, tetap bersemangat. 2 bulan lagi Januari bukan waktu yang lama, tapi waktu yang sebentar. Jadi benar-benar memperbaiki diri. Kalau kita kurang ilmu, kita betul-betul mempelajari. Kalaupun ada di antara hubungan kita yang mungkin kurang baik, benar-benar kita rajut kembali silaturahim kita supaya nanti kebersamaan kita berangkat ke sana benar-benar kebersamaan yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini kita bertetangga, saling saling memberikan kebaikan di antara sesama. Insya Allah mudah-mudahan atas kebaikan itu kita Allah kumpulkan kembali bisa bertetangga di surganya Allah. Amin. Baik, terakhir mungkin mohon izin kepada Ustaz Rahman untuk memimpin doa Ustaz sebelum acara ini kita tutup. Kepada beliau kami silakan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alamin hamdan yafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa qadri wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat warhamna wa iyyahum wa farij 'anna wa 'anhum fadlan 'adila ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ash-shahadah wa khtim lana bi khatimati as-sa'adah waj'alna minal ladzina lahum husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bi siyadah. Allahumma aqsimna ma zumratil anbiya'i wal mursalin wal 'ulama'i wasyuhada'i wal awliya'i wassalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan 'inda al-hisab. Allahumma barik lana fi 'umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa jami'an ma a'taytana ya Allah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad. Baik Bapak Ibu, dengan doa tadi telah berakhir acara kita. Setelah ini nanti kita akan pembahasan teknis sifatnya sudah informal berkaitan dengan paspor dan juga nanti ada berkaitan dengan lembaga pembiayaan yang pakai pembiayaan. Maka pada hari ini terakhir setelah untuk pengajuannya karena kita butuh waktu panjang untuk memberikan biro travel menilai apakah kita bisa melakukan pembiayaan atau tidak seperti itu. Nanti silakan dilaporkan ke panitia. Ada berkas-berkas yang harus dipenuhi untuk yang ikut lembaga pembiayaan. Dari saya mewakili Pak penanggung jawab umroh dan juga panitia semua yang hari ini bertugas mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, kepada DKM Masjid Al-Ikhlas, kepada RT 18 tuan rumah dan juga RT 19. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala yang banyak untuk kita semua. Insya Allah KBU Insya Allah di bulan depan di Masjid Ar-Ramadan RT 13 sekitar tanggal 17 Desember Insya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan kita masih tetap membersamai KBU kita. Kita cukupkan dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh yang punya ya, nggak punya nggak boleh.